pekerjaan, agar selamat dalam perjalanan. Mohon untuk jodoh seiman untuk anak-anak. Mohon kelancaran usaha dan dapat pekerjaan. Untuk arwah kaum beriman, Bapak Oni Hartono Kusodo meninggal 40 hari yang lalu. Ibu Cecilia Puspa Saridewi meninggal 100 hari yang lalu. Kakak Fidelis Lerel Bulan meninggal 7 hari yang lalu. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati dan budi supaya dapat mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Setiap orang tentu mempunyai sesuatu yang bernilai atau dipandang bernilai, berharga di dalam hidupnya. Namun bagi kita orang Kristen, sesuatu yang bernilai di dalam hidup kita tidak lain adalah kerajaan Allah yang nampak dalam kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, sabda dan kebenarannya. Karena hanya Yesus, sabda dan kebenarannya yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan sejati di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sadar bahwa selama ini kita kurang menjadikan Yesus, sabda dan kebenarannya sebagai mutiara yang berharga, mutiara yang bernilai di dalam hidup kita, dan lebih menjadikan harta duniawi sebagai sesuatu yang bernilai. Maka mari mengawali perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita mohon Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan agar kita semakin hari semakin mampu menjadikan Yesus, sabda dan kebenarannya sebagai mutiara yang berharga di dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa
dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menguatkan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami
Marilah berdoa. Kita hening sejenak mengungkapkan permohonan pribadi kita dalam hati. Kita satukan doa-doa kita, intensi kita dengan doa kolektan. Allah Bapa kami, pelindung dan harapan kami, tanpa Engkau tiada sesuatu pun yang baik lagi suci. Limpahkanlah kiranya belas kasih-Mu kepada kami, agar di bawah bimbingan dan pembinaan-Mu, kami kini dapat memanfaatkan ciptaan-Mu di bumi sedemikian rupa, sehingga kami tetap terpikat pada nilai-nilai abadi. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimba perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji
sesuai dengan janji yang kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup. Sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatan-Mu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia,
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Lalu bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Suatu hari seorang bapak bertanya pada anaknya yang berulang tahun ke-10. Nama anak itu Ucok. Bapak itu bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu minta apa kepada Bapak sebagai hadiah ulang tahunmu?" Mendengar tawaran bapaknya itu, Ucok berpikir dengan keras. Minta apa ya? Semuanya sudah ada di rumahnya. Semuanya sudah dimilikinya. Setelah agak lama berpikir dan menimbang-nimbang, lalu anaknya itu berkata, "Oh iya ya, saya ingin minta dibelikan sepeda motor." Bapak itu terkejut. "Tapi nak, kamu kan masih SD. Masa kamu minta sepeda motor? Lagian kan kamu belum waktunya untuk mendapatkan SIM." Tapi Ucok terus-menerus merengek-rengek kepada bapaknya. Sehingga akhirnya bapaknya terpaksa membelikan dia sepeda motor. Betapa senangnya hati Ucok saat itu. Tiap hari sehabis pulang sekolah dia keluar dengan sepeda motornya. Tidak hanya di depan rumahnya, tapi juga ke jalan raya. Meskipun ayah dan ibunya sudah sering kali memperingatkan dia untuk tidak membawa sepeda motor ke jalan raya. Karena selain dia tidak memiliki SIM, dia juga belum lancar menggunakan sepeda motor. Suatu hari ketika dia membawa sepeda motor ke jalan raya, sepeda motornya diseruduk, ditabrak oleh mobil yang ada di belakangnya. Karena dia tiba-tiba saja memotong jalan tanpa memberikan tanda. Akibatnya sepeda motornya rusak berat.
Jujur saja, Ucok hanya luka-luka ringan. Nah, semenjak itulah orang tuanya melarang dia naik sepeda motor sampai dia dianggap cukup usia dan siap memakai sepeda motor. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti si Ucok, kita pun akan meminta sesuatu yang sifatnya materi, yang sifatnya duniawi kepada setiap orang yang menawarkan sesuatu kepada kita. Entah itu uang, harta benda, kekayaan, maupun kedudukan. Tidaklah demikian para saudara dengan Raja Salomo, atau oleh orang Islam disebut Raja Sulaiman, putra Daud. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, Tuhan menawarkan kepada Salomo untuk meminta kepadanya. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kepada Salomo apa saja yang dia minta. Menarik para saudara bahwa di sini Salomo tidak meminta sesuatu yang bersifat duniawi, bersifat materi, seperti kekuasaan, kekayaan, wanita, dan lain sebagainya. Tetapi meminta sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia, yang mungkin tidak terpikir oleh kebanyakan orang. Dia meminta hikmat atau kebijaksanaan untuk menimbang atau membedakan mana yang baik dan yang jahat, sehingga dia dapat mengadili umatnya dengan adil. Nah, permintaan Salomo ini oleh Tuhan dipandang sebagai sesuatu yang baik, sehingga akhirnya Tuhan tidak hanya mengabulkan doanya dengan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, tetapi juga memberikan apa yang tidak dimintanya, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan panjang umur. Dan memang Tuhan memberkati Salomo dengan hikmatnya, sehingga dia dapat mengadili dua wanita sundal yang memperebutkan bayinya dengan adil dan bijaksana. Hikmat atau kebijaksanaan Raja Salomo itu begitu termasyhur, begitu terkenal, sehingga banyak orang dari segala bangsa yang datang mendengarkan hikmatnya. Dan raja-raja yang mendengar hikmatnya memberikan upeti kepadanya. Tidak itu saja para saudara, Tuhan menambah kekayaan Salomo sehingga kekayaannya menjadi berlipat-lipat. Itulah berkat yang diberikan Tuhan kepada Salomo, karena Salomo telah meminta sesuatu yang baik kepada Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya para saudara, kok Salomo tidak meminta kekuasaan? Kok tidak meminta kekayaan atau istri yang cantik? Tetapi meminta hikmat atau kebijaksanaan. Apakah karena dia sudah memiliki semuanya itu? Saudara-saudariku yang terkasih, Salomo meminta hikmat kebijaksanaan bukan karena dia sudah memiliki segala-galanya. Ingat, ada banyak orang yang sudah memiliki segala-galanya, tapi toh masih juga merasa kurang ini, kurang itu. Tetapi karena Salomo memandang hikmat kebijaksanaan sebagai satu-satunya mutiara yang sangat berharga di dalam hidupnya, melebihi harta benda, kekayaan, dan kekuasaan apapun juga, maka dia memilih hikmat kebijaksanaan. Keterpikatannya pada hikmat kebijaksanaan membuat dia berani melepaskan tawaran-tawaran duniawi yang dicari. Dan saudariku yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang Kristen, kerajaan surga
yang menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus, sabda dan kebenarannya merupakan satu-satunya mutiara yang sangat berharga di dalam hidup kita. Mengapa? Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Di dalam Yesus ada keselamatan yang abadi. Sabdanya adalah sabda kebenaran dan kehidupan yang menuntun orang pada kebenaran dan kehidupan, yang membimbing orang kepada kebahagiaan yang sejati, yaitu kehidupan kekal. Nah, karena Yesus dan sabdanya adalah mutiara yang berharga di dalam hidup kita, para saudara, maka kita perlu menjadikan Kristus, sabdanya, kebenarannya sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Bahkan ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, antara memilih Yesus Kristus dan kebenarannya, atau memilih sesuatu yang berkaitan dengan kedudukan, kekayaan, masa depan yang cerah, kita harus memilih Yesus dan kebenarannya. Ketika kita dihadapkan untuk memilih Yesus atau memilih pasangan hidup kita yang berbeda keyakinan dengan kita, kita harus memilih Yesus Kristus, satu-satunya mutiara yang berharga di dalam hidup kita. Demikian juga ketika kita dihadapkan pada pilihan untuk memilih menuruti hawa nafsu dan kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik, atau menuruti suara Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk hidup benar, untuk hidup jujur dan suci, maka kita harus memilih untuk menuruti suara Tuhan yang mengajak kita untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Memang para saudara, untuk menjadikan Tuhan Yesus dan kebenarannya, sabdanya, sebagai mutiara yang berharga, itu tidak mudah. Sekali lagi, tidak mudah. Mengapa? Karena ada begitu banyak tawaran duniawi, ada begitu banyak hiburan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Namun para saudara, kalau kita mau terus-menerus menjalin relasi yang akrab, yang mesra, yang intim dengan Tuhan Yesus, di dalam doa, di dalam pembacaan firman, di dalam perayaan Ekaristi yang kita ikuti dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin para saudara, kita akan terpikat, kita akan jatuh hati pada Yesus dan sabdanya. Nah, karena kita terpikat, jatuh hati pada Yesus dan kebenarannya, maka yang lain-lainnya menjadi tidak menarik. Bagi kita, yang terpenting dan utama adalah Yesus dan kebenarannya. Apa yang dahulunya kita anggap sebagai suatu keuntungan, sebagai suatu yang menarik, tetapi semenjak kita mengenal Yesus, sabda dan kebenarannya, semuanya menjadi tidak menarik. Hanya Yesus, kebenarannya dan sabdanya adalah sesuatu mutiara yang berharga di dalam hidup kita. Mungkin para saudara, kita akan mengalami banyak cobaan, penderitaan, kemiskinan, tetapi kita akan tetap bertahan, kuat dan tabah, serta memiliki harapan, karena kita memiliki Yesus satu-satunya mutiara yang berharga di dalam hidup kita. Satu-satunya pribadi yang setia mendampingi kita, baik dalam suka maupun dalam duka, baik dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Amin. Aku percaya siapa? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita bangkit berdiri.
Kita tanggapi sabda Tuhan dengan mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Dia turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Karena Tuhan lebih setia daripada manusia dan majukan keselamatan siapapun yang mencintainya, maka beranilah kita memanjatkan doa kepadanya. Bagi gereja kita, semoga Allah Bapa membimbing gerejanya dengan cahaya rohnya, agar selalu memperbaharui dirinya dalam pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menganugerahi para pemimpin bangsa-bangsa pengamatan yang cermat, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para korban perang dan korban lalu lintas, semoga Allah Bapa perkenankan para korban perang dan lalu lintas menikmati kedamaian di rumah Bapa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, semoga Allah Bapa membimbing masyarakat kita dalam mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan umum. Jangan sampai melupakan yang pokok, ialah kedatangan kerajaan surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa anti perdagangan manusia. Ya Allah yang penuh kasih, manusia senantiasa diciptakan serupa dan segambar dengan wajah-Mu. Namun, kerap kami mencederai manusia sebagai citra-Mu dengan tindakan yang kurang terpuji. Perdagangan manusia, penindasan manusia, penipuan manusia demi keuntungan diri dan bentuk perendahan martabat manusia lainnya. Kerap kali kami merusak citra-Mu yang mulia ini. Berikanlah kesadaran baru dan kehendak bebas kepada kami untuk berani memerangi untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia ini sehingga ke akar-akarnya. Lindungilah kami, berikanlah kami pengharapan kepada mereka yang masih terbelenggu sebagai korban perdagangan manusia. Dan akhirnya, curahkanlah roh-Mu kepada para penyelenggara negara untuk berani mengambil tindakan dan keputusan untuk melawan Dibukain pintunya. Marilah kita mohon. Allah Bapa, sumber keheningan, dengarkanlah doa kami dan pecahkanlah kesepian hati kami. Kabulkanlah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Persatukan doa-doa kita dengan kurban Kristus di altar. Bukan Bapak kami, persembahan.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku sembah terima demi kemuliaan Tuhan dan selamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah menerima anugerah melimpah daripadamu. Terimalah kini dengan rela persembahan kami. Semoga karenanya hidup kami di dunia ini Kau kuduskan, dan kami Kau antar menuju sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, Ia sudi lahir dari Santa Perawan Maria. Berkat sengsaranya di kayu salib, Ia membebaskan kami dari kematian kekal. Dan berkat kebangkitannya dari alam maut, Ia menganugerahi kami hidup abadi. Maka kami melambungkan nada kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Doa syukur agung yang kedua, Anamnesis 2A. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Kardinal Ignatius Suharyo, serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Samda Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Datanglah kerajaan
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama muka badak. Cula ya, cula badak. Muka.